Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wa bi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah anak-anak kita berjumpa lagi pada kesempatan hari ini. Insya Allah kita berjumpa dalam keadaan sehat walafiat, penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa dulu semoga Allah memudahkan pembelajaran kita hari ini. Si kabar doa. tangannya diangkat, Kepalanya ditundukkan. Berdoa dulu Kak Gaida. Ya. Doa sebelum belajar PAI. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli Baik, alhamdulillah. Semoga doa yang kita baca nanti menjadikan kita mudah dalam mempelajari pembelajaran hari ini. Baik, hari ini kita akan mereview ya, soal-soal yang ada di buku paket. Sebelum itu, ada Kak Tora? ada? Mana Kak Tora? Mana? Mana suaranya Kak Tora? Tora mana Tora? Dikasih. Yang muncul malah Ica. Iya Kak. Mana Tora Ustaz? Mana Mana Tora? Tora? Kita mau tanya Ustaz. Iya, Kakak Tora mengerikan ya. Nah, baik, sebelum kita mulai, kemarin Kakak Tora ya yang bertanya kemarin, apa namanya? Yajud dan Majud itu kayak, iya. Iya Kak? Ya, coba kita lihat ya. Ini bukan mungkin ya, belum tentu sepenuhnya benar. Tetapi ya cukup sebagai pengetahuan kita saja, ya. Nah, kita bisa mencari informasi di Google ya, tapi harus selektif, hanya selektif ya. Ini jangan kita percaya 100%. Intinya ya kita yakin Ya'juj dan Ma'juj itu ada, tapi seperti apa ya kita tidak tahu. Contohnya di sini. Gambarnya ada orang. Kenapa? Oh, ada gambar orang. Gambar orang. Ya enggak apa-apa, ini nggak nanti ya. Ini kita cari di Google ya, Ya'juj dan Ma'juj ini ya. Nah, di Wikipedia, kalau biasanya di Wikipedia itu lebih lebih bisa dipertanggungjawabkan ya, karena situsnya resmi. Coba kita lihat di Wikipedia. Brandly bisa juga. Kalau Brandly itu adalah pertanyaan nanti dijawab. Ya. Yes, Jadi bukan tidak ada apa namanya sumber-sumbernya. Tapi kalau di Wikipedia itu biasanya di bawah ini ada. Di bawah, nah seperti ini, referensi. Nah, referensi ini Asyartus Sa'ah, Yusuf Al-Wabil. Ini ada buku-buku yang referensi yang diambil. Jadi ada kalau ini ya, bacaan lainnya ada juga. Tapi kalau yang Brandly mungkin tidak ada. Yang di sini, Ya'juj dan Ma'juj adalah dua suku yang akan muncul pada akhir zaman. Mereka dikisahkan memiliki kekuatan sebagai perusak dan penghancur kehidupan di muka bumi. Dan mereka akan berperang melawan Nabi Isa beserta pasukannya di Bukit Tursina. Kemunculan suku ini merupakan salah satu tanda besar kiamat menurut keyakinan umat Muslim. Nah, di sini kisah tentang kaum ini, waalaikumsalam, terdapat dalam ajaran agama Yahudi, ajaran agama Islam, dan kitab Kejadian umat Kristen. Jadi Ya'juj dan Ma'juj juga muncul dalam banyak mitologi dan cerita rakyat. Ya. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu tidak hanya ada di agama Islam, di agama Yahudi itu juga diterangkan di situ. Di agama Kristen juga diterangkan. Ya. Di sini
Ini, Ya'jud dan Ma'jud berasal dari bahasa Arab. Ya'jud yang berakar kata ujaj yang berarti mengering, kemudian mengeras. Dan satu lagi dari kata al-aj yang artinya ketika musuh datang dengan cepat sekali. Sedangkan Ma'jud berasal dari kata ma'aja, ma'aja yang berarti goncang. Sedangkan menurut Abu Hatim, Ma'jud berasal dari ma'aja, yaitu kekacauan. Ma'jud berasal dari mu'jud, yaitu malaja. Namun menurut pendapat yang sahih, Ya'jud dan Ma'jud bukan isim mustaq, melainkan isim ajam dan laqab julukan. Jadi setiap dari akar kata ini memiliki kesesuaian dengan sifat kaum Ya'jud dan Ma'jud. Jadi Ya'jud dan Ma'jud kemarin siapa namanya? Torah ini tuh berupa sifatnya, bukan makhluknya ya. Maksudnya yang kemarin itu kan bedanya Ya'jud itu makhluknya seperti apa, Ma'jud seperti apa. Tapi kalau di sini itu adalah menandakan sifatnya, sifat kaum Ya'jud dan Ma'jud ya. Menurut para ulama, jadi Ya'jud dan Ma'jud memiliki arti mengering dan mengeras secara natural dan ketika mereka datang dengan cepat serta tergesa-gesa, membuat keadaan goncang, kemudian tidak ada orang yang sanggup menghadapi mereka, maka harus lari dari mereka. Nah, jadi sini Ya'jud dan Ma'jud itu adalah sifatnya. Jadi sifat dari ini, dari Ya'jud dan Ma'jud itu tadi, yang dia keras, kasar, biadab, sombong, senang berperang, merampok, membunuh, merusak, dan lain sebagainya. Ya, itu terus ini Ibnu Katsir menerangkan bahwa mereka adalah dari keturunan Adam dan keturunan Nuh dari anak keturunan Yafis, yakni nenek moyang bangsa Turki yang diisolir oleh tembok atau benteng tinggi yang dibangun oleh Zulkarnain. Ya, jadi Ya'jud dan Ma'jud kalau ini menurut Ibnu Katsir itu adalah manusia. Ya, manusia dari keturunan Nabi Adam. Ya, dari keturunan Nabi Adam, jadi ada manusia, salah satu keturunan dari Nabi Adam. Di sini dari keturunan Nabi Nuh, dari keturunan Yafits. Ya. Nah, itu salah satu Ibnu Katsir. Ya'jud dan Ma'jud adalah dua bangsa yang sangat besar jumlahnya. Perbandingannya adalah 1 dibanding 999 antara manusia umumnya dengan Ya'jud dan Ma'jud. Mereka disebutkan sebagai mayoritas penghuni neraka. Dan kedua suku ini disebut telah ada dekat pada masa Nabi Musa berdakwah. Ya, Abdullah bin Amr berkata bahwa salah seorang dari mereka tidak akan mati kecuali ia telah memiliki keturunan sejumlah 1000 atau lebih. Nah, ini wujud. Walaupun mereka dari jenis manusia, namun mereka memiliki sifat khas yang berbeda dari manusia pada umumnya. Ciri utama mereka adalah perusak dan jumlah mereka yang sangat besar. Sehingga ketika mereka turun dari gunung seakan-akan seperti air bah yang mengalir. Tidak pandai berbicara dan tidak fasih, bermata kecil sipit, berhidung kecil, lebar mukanya, merah warna kulitnya, seakan-akan wajahnya seperti perisai dan sifat-sifat lain. Ya, jadi itu ya Kak Tora, Ya'jud dan Ma'jud. Nanti bisa mungkin mencari referensi di internet ya. Tapi ingat ya, tidak sepenuhnya yang ada di internet itu benar. Yang penting kita meyakini Ya'jud dan Ma'jud itu ada. Nanti bentuknya seperti apa, dia suku dari mana, yaitu kita tidak bisa meyakini itu karena itu bisa jadi pendapat orang lain. Contohnya yang seperti ini ya kita meyakini saja ada, tapi apakah seperti ini ya wallahu alam, kita tidak sampai ke situ gitu ya. Jadi jangan meyakini terlalu berlebihan mengenai ini, mengenai artikel ini ya intinya. Tapi kalau ada enggak Ya'jud dan Ma'jud, insya Allah itu pasti ada. Maka itu menjadi keyakinan kita bahwa di akhir zaman nanti akan datang Ya'jud dan Ma'jud. Mungkin itu ya Kak, siapa namanya, Kak Tora dan teman-teman yang lain. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita mulai review? Ada? Ada? Tidak ada ya? Baik.
Kalau tidak ada, kita akan review pembelajaran kita. Silakan diambil buku paketnya. Kita akan isi ya buku paketnya. Ya, ya Kak Salwa sudah siap dengan kacamatanya. Ya. Ya. Baik. Buku paket Kak Ustadz. Iya Kak Yasa. Nanti silakan dijawab. Nanti kita jawab bersama-sama ya. Oke. Oke. Koredana. Halaman berapa sudah? Ustazah. Ustazah lagi. Ustazah, sabarnya kita. Sudah muncul di layar kah? Oh, sebentar. Ya udah. Oh, Ustaz ulang lagi. Sudah ya? Kelihatan? Ya, udah. Oke, ini Ustadz karena kita mau ngerjakan bersama. Jadi Ustadz akan tutup ini. Oke. Halaman berapa Ustadz? Kenapa? Halaman berapa? Sebentar Kak. Coba dicari Kak. Coba dicari bab 2. 12 kayaknya, 15. Berapa Kak Tora? 15? Ya 15. Kayaknya sih ya. Ya, kayak lah. Halaman 15, betul kata Kak Tora. Oke, siap ya? Mari kita jawab bersama-sama. Nomor 1. Yang mengetahui kapan hari kiamat terjadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, jawabannya Allah Subhanahu wa taala. Ya Kak, dijawab. Benar, Ustaz bikin Lanjut. Hijau. halaman berapa lagi? Halaman berapa lagi? Halaman 15 Kak, halaman 15. 15. Tadi ada nama aneh Sat, di sini. Kenapa? Nama aneh. Android, Blue Droid kayaknya. Gak apa-apa, biar aja orang-orang aneh. Sabar. Aneh. Itu karena belum diganti ya namanya. Oke. Blue Droid. Selanjutnya, nomor 2. Hari akhir kiamat adalah hari berakhirnya seluruh kehidupan di alam dunia. Seluruh alam semesta dan isinya akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. ya, kembali jawabannya adalah jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika nanti hari kiamat terjadi, semuanya mati, semuanya binasa. Yang tidak hanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah memang ingin menunjukkan bahwa tidak ada sesuatu yang kekal di alam semesta ini kecuali Allah ya. Oke, number 3. Allah mengisahkan tentang hari kiamat seperti dalam Al-Quran, yaitu surat apa? Al-Qari'ah. Bentar, kok enggak keluar ya? Oh ini keluar 2. Al-Qari'ah. Kemarin tahu ya? Al-Qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Mal-Qari'ah. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Dan seterusnya. Nama lain hari akhir adalah Yaumul Jaza. Yaumul Jaza artinya Hari pembalasan. hari pembalasan. Kalau hari berkumpul apa? Hari berkumpul. Coba dilihat. Hari berkumpul. Yaumul Ba'ats. Ya, hari berkumpul itu Yaumul Jama'i ya. Ya, hari perhitungan Yaumul Hisab. Kalau hari kebangkitan Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats ya. Oke. Sekarang nomor 5. Nama lain dari hari akhir salah satunya adalah Yaumul Hisab. Yaumul Hisab artinya
Hari Ngitung. Orang ngitung. hari perhitungan. Ya. Kalau hari ditimbangnya amal apa? Yaumul Nih. ba'ad. Nih. Mizan, yaumul mizan. Mizan. Ya, yaumul mizan. Ya. Jadi yaumul hisab itu nanti hari perhitungan. Jadi amal kita itu nanti dihitung sebanyak apa, ya. Dihitung sebanyak apa amal yang sudah kita lakukan. Amalnya berapa, dosanya berapa, itu dihitung. Ya. Setelah dihitung, ya, setelah dihitung baru nanti ditimbang. Nah, timbangannya yang hitungan banyak belum tentu timbangannya berat. Ya, hitungannya sedikit belum tentu timbangannya ringan ya. Jadi masih dihitung lagi. Begitulah Allah nanti akan menghisap kita, akan menghitung kita, intinya adalah dihitung nanti layak enggak kita itu masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Oke. Selanjutnya, hari dikumpulkannya seluruh manusia di padang mahsyar disebut Yaumul mahsyar. ya, yaumul mahsyar. Ya. Jadi yaumul mahsyar itu hari dikumpulkannya di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu nanti gambarannya itu rata, datar. Jadi datar, tidak ada tinggi, tidak ada rendah. Tidak ada pohon-pohon untuk berteduh dan sebagainya. Di situ seperti padang pasir, ya, padang mahsyar seperti padang pasir itu, dan nanti matahari itu akan diturunkan sejengkal pada salah ya di atas kepala. Maksudnya sejengkal ya, intinya akan direndahkan, tidak setinggi seperti yang ada sekarang. Jadi saat itu dikumpulkan di padang mahsyar itu panas sekali. Bahkan nanti ada yang Ustadz baca kemarin itu ada yang tenggelam. Tenggelam dari apa? Air keringatnya. Ya, jadi air keringat itu keluar terus. Ketika keluar itu saking banyaknya nanti bisa tenggelam di air keringatnya. Maka ada salah satu keutamaan orang yang suka mengumandangkan azan. Jadi azan di masjid, di musola itu nanti salah satu keutamaannya adalah lehernya itu dipanjangkan ya, bukan lehernya panjang kayak unta ya. Intinya adalah dia nanti tidak akan tenggelam di air keringat itu. Ya, jadi ada keutamaan orang yang menyeru orang lain untuk mengerjakan sholat dengan panggilan azan, nanti ada salah satu keistimewaannya itu tadi. Ya, jadi semoga ya kita nanti, tapi keringat itu nanti akan menetes sebanyak dosa-dosa yang sudah dilakukan. Kalau banyak sekali dosanya lebih banyak daripada kebaikannya, bisa jadi nanti tenggelam di air keringatnya ya. Tolong. Banyak orang bilang ya. Ya, semoga kita tidak digolongkan Allah ke dalam umat-umat yang tersebut ya. Baik. Selanjutnya nomor 7. Gempa bumi, tsunami, gunung meletus adalah bencana yang menimpa umat manusia dan bisa disebut dengan kiamat Sugro. ya, Kiamat kecil. sugro. Tidak ada kecilnya ya, namanya kiamat sugro ya. Kiamat sugro itu kiamat kecil. Jadi ya termasuk bencana, termasuk kematian itu adalah kiamat ya, tapi kiamat sugro. Terus hari ditimbangnya amal manusia disebut dengan apa tadi? Ya, yaumil mizan ya, jadi ditimbang. Jadi makanya setiap amal entah sekecil apapun harus kita dasar dengan keikhlasan dan jangan menyepelekan amal yang kita perbuat karena bisa jadi amal yang kecil itu akan berat timbangannya di sisi Allah ya. Ada satu kalimat kemarin, kalimatani khofifatani ala lisani sakilatani fil mizani habibatani ilar rahman. Jadi ada dua kalimat yang ringan di lisan diucapkan, berat di timbangan di yaumul mizan dan dicintai oleh Allah. Apa itu?
Ada yang ingat? Bisa. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Jadi dua kalimat ini, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Kalimat ini nanti akan berat timbangannya di hari akhir. Jadi apabila kita nanti memperbanyak kalimat ini, berzikir dengan kalimat ini, bisa jadi nanti timbangan kita nanti di yaumul mizan itu nanti akan berat. Jadi akan kebaikannya itu akan lebih berat. Kenapa? Ini berdasarkan hadis Nabi ya. Kalimatani khofifatani ala lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Ya, jadi berat di timbangan yaumul mizan. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Jadi perbanyak baca itu, semoga nanti timbangan kita menjadi lebih berat ya untuk amal-amal kita. Oke, selanjutnya nomor 9. Hari dipisahkannya antara orang yang beriman dengan orang kafir. Tuh. Yang C. Yaumul fasl. Fasal ya. Hari pemisahan, yaumul fasal. Fasel, sebentar. Ini laptopnya Ustadz nge-lag. Ini bukan Faisal. Sebentar, laptop Ustadz nge-lag. Dah, Karena memang kalau dipakai Zoom sama itu agak berat jadinya. Yaumul fasal ya. Oke, nomor 10. Nabi yang akan turun di hari akhir untuk membunuh Dajjal adalah Nabi Isa. Ya, Nabi Isa alaihi salam. Terus ada nabi yang dibunuh oleh Dajjal. Ada nabi yang dibunuh oleh Dajjal. Siapa? Nabi Musa. Nabi Musa tidak diturunkan. Oh, itu Ibrahim. Nabi Ibrahim sudah wafat. Al-Mahdi. Muhammad. Nabi Muhammad kan sudah wafat. Jadi Tidak ada di sini pilihannya. Ya. Aduh. Jadi Khidir. siapa tadi? Nabi Khidir. Ya, Nabi Khidir ya. Nabi Khidir itu nanti adalah salah satu nabi. Beliau nanti dalam kisahnya ya, dalam kisah yang Ustadz baca itu, beliau nanti itu akan tampak menunjukkan diri itu sebagai orang yang muda. Jadi seorang pemuda ya, seorang pemuda. Dia nanti menentang Dajjal. Jadi ketika itu Dajjal mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Ketika Dajjal mengatakan dia sebagai Tuhan, maka Nabi Khidir itu melawan, engkau bukan Tuhan. Ketika itu akhirnya Dajjal itu marah. Ketika Dajjal marah, kemudian Nabi Khidir itu dibunuh oleh Dajjal. Cara membunuhnya adalah digergaji, dibelah. Jadi Nabi Khidir itu dibelah dari kepala sampai ke bawah. Jadi sebagian jatuh ke kanan, sebagian jatuh ke kiri. Nabi Khidir. Ya. Nabi Khidir saya tidak punya perlindungan dari Allah. Ya, ini karena memang memang begitu skenarionya. Jadi kalau film ada skenario seperti itu. Nabi Khidir itu dari beliau dilahirkan dulu sampai sekarang itu belum meninggal. Wow. Jadi masih ada di bumi ya. Siapa tadi bersuara Ustaz? Fakih. Ya Kak Fakih? Tadi jawaban nomor 1 sampai nomor 8 tadi apa, Ustaz? Nah, tuh nomor 1 sampai nomor 8. Wifi anak itu. Ya. Oke, Ustaz ulang. Nomor 1A. Nomor 2A. Ustaz tadi halaman berapa? Halaman 35. Kak Fakih dari mana? Tadi anak keluar karena wifi anak itu. Oke. Lanjutkan. Nomor 1A, nomor 2A. D. Nomor 3 ini D. Nomor 4 C. Anak belum ketemu halamannya. Halaman kok 35. Halaman 15. Astagfirullahaladzim. Pantas tidak ketemu. Halaman 15 Kak Fakih. Sudah?
Udah Kak Fakih? Ya. Nomor 5, B. Nomor 1 tadi apa? Oh, nomor 1 lagi. A, A. 2A. Nomor 3, D. Nomor 4, C. Nomor 14, nomor 5, B. Nomor 6, D. Nomor 7, B. Nomor 8, D. DBD. Nomor 9, C. Nomor 10, B. Oke, kita kembali ya. Tadi Nabi Khidir ya, itu tadi kan dibunuh oleh Dajjal dengan cara digergaji, dipotong. Ya, ketika sudah dipotong, Nabi Khidir itu mati, meninggal. Nah, ketika meninggal nanti dihidupkan lagi oleh Dajjal. What? Kenapa? Dihidupkan lagi oleh Dajjal untuk apa? Untuk menunjukkan kepada teman-teman atau orang-orang yang mengikuti Nabi Khidir. Jadi ada orang-orang yang mengikuti Dajjal, ada orang-orang yang mengikuti Nabi Khidir. Dan Nabi Khidir karena menentang itu bersama orang yang lain, pengikutnya. Nah, bersama pengikutnya itu Nabi Khidir dibunuh dengan cara digergaji, dipotong 2 tadi. Kemudian setelah itu, Dajjal itu mengatakan, hai kamu yang sudah mati, kalau tidak salah ya, intinya hiduplah kembali. Akhirnya yang tadi terbelah menyatu lagi dan kembali hidup. Nabi Khidir kembali hidup. Nah, setelah hidup baru ditanyakan, apakah kamu tidak percaya bahwa aku adalah Tuhan? Jadi Dajjal itu karena memang diberi oleh Allah ya, Allah juga di situ ya, apa yang dikatakan Dajjal memang diizinkan oleh Allah, termasuk menghidupkan orang mati. Setelah itu dihidupkan lagi Nabi Khidir, kemudian masih bertanya lagi, apakah kamu tidak percaya kalau aku ini Tuhan? Nabi Khidir tetap, aku tidak percaya bahwa engkau tuh Tuhan. Kemudian Dajjal itu mengeluarkan di sisi kanannya itu ada surga, di sisi kirinya ada neraka. Dan silahkan kalian masuk. Akhirnya Nabi Khidir masuk ke dalam nerakanya Dajjal. Jadi milih yang nerakanya Dajjal itu, dan neraka Dajjal itu adalah surganya Allah. Dan surganya Dajjal adalah nerakanya Allah. Maka Nabi Khidir masuk ke situ, ke nerakanya Dajjal tadi, sehingga Nabi Khidir masuk ke surga. Hingga akhirnya nanti Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya, jadi Nabi Khidir itu masih hidup sampai sekarang, ya, dan nanti akan termasuk orang-orang yang nanti melawan Dajjal, yang akan menunjukkan keahlian itu juga nanti adalah Nabi Khidir alaihissalam. Ya, oke, selanjutnya. Nomor 11, kiamat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu kiamat Kubro. A, B, C, atau D. Ya, jawabannya C ya. Jangan salah. Ini hampir sama. Ustadz memang bikin agak sama ya. Kiamat sugro dan mubro. Berarti mubronya salah. Yang B kiamat sigro dan kubro. Sigronya salah. Yang C sugro dan kubro yang benar. Jenis kiamat yang bisa terjadi karena ulah manusia disebut kiamat Sugro. Ya, kiamat sugro. Jadi kiamat sugro itu bisa terjadi karena ulah manusia. Tapi itu adalah ulah manusia itu maksudnya perantaranya, ya. Ternyata lewat situ. Contoh ya, ini contoh saja. Kak Izat itu nanti menjadi seorang penjaga hutan. Penjaga hutan tahu? Nah, nanti menjaga hutan dan sebagainya. Ya, di situ ada penebang liar, menebang pohon-pohon itu loh ya, ditebang pohon, akhirnya gundul. Setelah gundul,
terjadilah banjir dan longsor. Nah, maka itu ini yang dimaksud. Jadi terjadi karena ulah manusia. Kenapa? Karena manusianya itu tidak menjaga alam, bisa jadi. Tidak menjaga kebersihan, bisa jadi. Maka timbullah ini kiamat sughra. Ya, bisa jadi juga mungkin ya, bisa jadi segala penyakit yang terjadi itu karena ulah kita juga. Kita sakit DBD contohnya. Karena mungkin kita tidak menjaga kebersihan rumah sehingga banyak nyamuk. Nyamuknya menggigit kita, akhirnya kita DBD. Bisa jadi, ya. Maka itu kita harus menjaga diri dan juga lingkungan kita. Jangan sampai kita nanti menimbulkan bahaya bagi orang lain, ya. Oke, selanjutnya. Nih, kiamat kubro akan terjadi setelah ditiupnya trompet sangkakala oleh malaikat Israfil. Ya, Israfil ya. Malaikat Israfil yang meniup trompet sangkakala. Kalau malaikat Jibril tugasnya apa? Mencatat. Apa? Cabut nyawa. Malaikat Jibril. Mencatat. Apa namanya? Pemberi wahyu. Ya, malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu. Bukan memberi ya. Kalau yang memberikan wahyu itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menyampaikan malaikat Jibril ya. Malaikat Israel. Israel tugasnya Mencabut nyawa. ya mencabut nyawa, itu malaikat Israel ya. Malaikat Mikail. Mencatat. Mikail itu Rezeki. Menurunkan hujan. ya menurunkan hujan bisa. Terus membagi rezeki juga bisa ya. Menumbuhkan tanaman itu termasuk tugasnya malaikat Mikail. Jadi memberikan rezeki ya. Membagi rezeki. Nomor 14. Setelah dibangkitkan dari kubur dengan tiupan trompet sangkakala kedua, manusia dikumpulkan di Padang mahsyar. ya padang mahsyar ya. Dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi setelah sebelum di padang mahsyar itu orang yang meninggal akan dikumpulkan atau berada di alam barzah ya. Alam barzah itu alam kubur. Dan alam kubur itu tidak bersambung. Maksudnya tidak bersambung, tidak sama antara satu dengan satu yang lain. Contohnya di kuburan, tahu pernah ke kuburan ya? Di kuburan itu kan makamnya itu kan bersanding-sanding ya, dekat-dekat. Ya, tetapi alam barzahnya itu berbeda. Bagi kemarin di dalam Al-Qari'ah kemarin tidak salah ya. Jadi ketika nanti di alam barzah itu ada yang alam kuburnya itu nanti dibikin seperti surga. Oh, bukan. Ustadz kemarin baca di kitab Tanbihul Ghafilin, di situ ada. Ternyata orang yang nanti mati husnul khotimah, mati dalam keadaan baik, maka itu nanti akan diangkat oleh Allah ruhnya. Jadi ruh ketika sudah dicabut nyawanya, itu akan disimpan oleh malaikat dengan sebuah kain kafan putih dan bersih yang berbau wangi. Jadi ruhnya dimasukkan ke situ, kemudian ditaruh di atas bunga-bunga dan diangkat ke langit. Dan ketika diangkat ke langit, para malaikat itu nanti menyambut semuanya. Ya, siapa yang kau bawa itu ini adalah orang yang solih, diangkat ke atas. Setelah itu nanti akan diturunkan untuk ditanyai siapa Tuhanmu, apa agamamu, bagaimana pendapatmu terhadap Nabi Muhammad dan seterusnya. Karena orang baik nanti jawabannya lancar. Ketika jawabannya lancar, maka nanti alam kuburnya itu diluaskan. Dan pintu-pintu surga dibukakan. Supaya harumnya, kenikmatannya itu sudah terasa di alam kubur. Tetapi bagi orang yang su'ul khotimah, mati dalam keadaan kafir, nanti itu akan didatangi malaikat dengan wajah berwarna hitam, baju dengan berwarna hitam. Dan nanti dikumpulkan dengan kain kafan hitam, diangkat dengan bau busuk. Kemudian setelah diangkat ke langit, bau busuk, malaikat itu bertanya. Iya, malaikat bertanya,
Itu siapa itu? Ini adalah orang kafir. Akhirnya nanti diturunkan lagi dan di dalam kubur itu nanti akan ditanyai oleh malaikat mungkar dan nakir. Di situ siapa Tuhanmu, apa agamamu, bagaimana pendapatmu tentang Rasulullah dan sebagainya. Ketika mereka tidak bisa menjawab semua, akhirnya kuburnya itu disempitkan, dibikin gelap, tidak ada kenikmatan dan sudah ada siksa dulu, namanya siksa kubur, ya. Itu di alam barzakh. Jadi di dalam kuburan, ya, itu meskipun sama-sama di alam barzakh, mereka nanti tidak bersama, maksudnya tidak bersama. Kalau kita kan tahu ya, tetangga kita sebelah seperti itu, ya, tapi nanti akan sendiri-sendiri. Oke, selanjutnya Yaumul Ba'ats artinya hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Kebangkitan. Ya, Yaumul Ba'ats itu hari kebangkitan, ya. Jadi hari dibangkitkannya umat manusia setelah mati, ya. Oke, alam barzakh adalah sebutan bagi alam apa tadi? Alam barzakh? Ya, alam kubur, betul. Jadi ini perjalanan hidup kita itu yang pertama itu ada di alam ruh. Alam ruh itu sebelum kita masuk ke alam kandungan. Alam ruh itu masih di situ ruh semua yang akan dimasukkan ke dalam bayi-bayi yang nanti akan lahir. Di alam ruh. Setelah alam ruh masuk ke alam kandungan, itu sudah kita lewati ya. Alam ruh sudah, alam kandungan sudah. Sekarang kita masuk di alam dunia. Nanti masih ada 2 alam lagi yang kita akan lewati, yaitu alam kubur dan alam akhirat. Ya, semoga nanti Allah mudahkan jalan kita menuju keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, setiap manusia akan melewati satu tahapan hari akhir, yaitu titik-titik yang merupakan jembatan tipis yang neraka, yaitu ya titian sirat ya. Kemarin Ustadz lihat sebuah video ya, video di HP kemarinnya, Facebook kalau nggak salah. Itu ada yang ini gambarannya ya, ilustrasinya. Kemarin Ustadz lupa download ya. Itu ada orang yang nanti menyeberangi sirat itu ada yang cepat. Yang paling cepat itu golongan para nabi. Itu seperti teleportasi. Tahu teleportasi? Tahu. Nah, Tahu. dari sini tiba-tiba menghilang, cerit muncul di sini. Jadi sudah tiba-tiba menyeberang. Itu golongan para nabi dan rasul. Ya. Kalau jalannya pelan-pelan, Ustaz. Nomor 16. Ustaz, nomor 16, Ustaz. Nomor 16 C. Ustaz, ada yang panggil, Ustaz. Kenapa Kak? Apa? Ada nama Baka, Ustaz. Apa? Apa itu? Bako tuh apa? Apa sih? Apa bilang? Ada di chat, Ustaz, namanya Baka. Oh, enggak usah. Biar aja yang kecet itu. Ini, tadi ya, ada yang seperti itu. Cerit, tiba-tiba di sini teleportasi. Ada yang seperti kilat. Ustaz, bro. Nah, itu golongan para ulama. Terus ada juga yang berlari seperti angin yang cepat. Hus. Itu golongan orang-orang yang ahli ibadah dan sebagainya. Terus ada orang yang seperti berlari. Ada yang berjalan santai. Ada yang merangkak. Ada yang jalan tiba-tiba jatuh. Ada yang mau sampai tiba-tiba jatuh juga ada. Ya, jadi itu gambaran mengenai titian sirat, nanti ada keterangan di situ. Oke, selanjutnya nomor 18. Salah satu tanda-tanda kecil menjelang kiamat adalah yang mana? Tanda-tanda kecil. Perembusan yang Dianggap tidak penting. Ya, ilmu agama dianggap tidak penting. Itu tanda-tanda kecil ya. Ini ada hadirnya Imam Mahdi, keluarnya Dabbah, berhembus angin sepoi-sepoi. Ini yang Ustadz maksud ya. Angin sepoi-sepoi yang mematikan umat Muslim ya. Bukan angin sepoi-sepoi kalian di luar terus terkena angin, bukan itu ya. Ya nanti Kak Adit pakai apa kipas anginnya ubud-ubud sepoi-sepoi, bukan itu. Tapi yang angin yang mematikan nanti umat Islam itu akan ada ya. Oke, selanjutnya. Berikut ini merupakan hikmah beriman kepada akhir, kecuali
Menunda-nunda amal kebaikan. Ya, ini paling gampang soalnya ya. Amal kebaikan. Yang lain positif, yang ini negatif. Negatif maksudnya yang berlawanan. Jadi jawabannya Ustaz. menunda-nunda amal kebaikan. Nomor 20. Makhluk yang akan membawa fitnah paling besar adalah Dajjal. ya. Kalau fitnah paling besar itu Dajjal. Nanti yang menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj. Nanti karena tadi sifatnya yang bengis dan sebagainya. Dabbah itu adalah yang kemarin ya, makhluk melata. Ya nanti dia bisa mengetahui mana orang kafir, mana orang muslim. Dukon itu asap ya. Gong. Kalau tidak salah asap. Jadi akan ada asap nanti. Asap itu Oke. menyelimuti seluruh bumi. Wow. Kemarin ada satu soal ya, soal yang agak sulit. Ketika terjadi kebakaran, terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera karena lahan gambut terbakar, sehingga mengakibatkan Dukon. kabut asap. Ya. Apakah kabut asap tersebut yang menyelimuti antara Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, terus Malaysia dan juga daerah mana itu atasnya itu, apakah itu termasuk dukon dan seterusnya? Ada soal seperti itu kemarin saya baca ya. Nah itu bukan. Jadi dukon itu nanti di akhir menjelang hari kiamat, hari akhir itu nanti dukon itu akan muncul. Jadi dunia itu akan diselimuti oleh asap. Ya, jadi kabut asap seperti yang pernah terjadi ya kita alami kemarin. Oke, sampai di sini sudah semua ya. Sekarang iman kepada hari kiamat termasuk rukun iman yang keberapa? 5. Ya, ini Ustadz bikinkan dulu ya 5. Sebentar, biar terlihat. Nah. Oke. Rukun Islam yang ke-5. Selanjutnya nomor 2. Malaikat Israfil bertugas untuk Meniup trompet sangkakala. ya, meniup trompet sangkakala. Ya. Apa namanya? Ini Melek. dikumpulkan Kak Ustadz. Kenapa, Kak? Itu halaman berapa? Dikumpulkan Kak Ustadz. Halaman Ini halaman 17. Ini dikumpulkan Kak Ustadz. Nanti Kak, nanti ada informasinya. Kita lewati dulu tahapannya. Di akhir nanti baru disampaikan Kak Yasa ya. Jadi bersabarlah. Mohon bersabar. Ya, mohon bersabar Kakak. Ya. Ini ujian. Yang tadi nomor 20 jawabannya yang C kah? Ya. Ujian. Oke, nomor 3. Hari pembalasan amal perbuatan manusia dikenal dengan Yaumul Jaza. Yaumul Jaza. ya. Yaumul Jaza. Ada petik. Oke. Selanjutnya, di akhirat nanti manusia akan dihitung seluruh amalnya, yang baik maupun yang buruk. Hari itu dikenal dengan nama Hari ya, kalau dihitung berarti yaumul hisab. Kalau ditimbang? Yaumul Jaza. Ditimbang itu yaumul mizan ya. Ya, Ustaz. Oke. Hari dibangkitkannya seluruh manusia dari alam kubur disebut Yaumul Ba'ats. benar, yaumul ba'ats ya. Ini ya. Ya. Oke. Terus yaumul mizan. Tadi apa yaumul mizan tadi? amal kita. Ya. Ini hari timbangnya amal manusia. Begini boleh ya?
Oke. Selanjutnya, salah satu tanda kecil datangnya kiamat kubro. Tanda kecil apa? Berkendara tidak hati-hati sebelum Apa ya? Ilmu agama dianggap tidak penting. Ya, ilmu agama dianggap tidak penting. Terus ada lagi yang lain apa? Banyak para ulama Meninggalnya para ulama Islam. Terus apa lagi? maksiat semakin terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. minuman Ya, keras. begini aja ya. Maksiat merajalela itu aja. Maksiat merajalela itu ya keburukan itu terjadi di mana-mana dan seterusnya ya. Nah, yang lain boleh, ini jawabannya terserah ya. Di antara yang itu nanti dipilih salah satu boleh. Nomor 8, menjelang kiamat kubro, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan Nabi Isa yang memiliki tugas utama yaitu Melawan Dajjal. ya membunuh ya. Oke. Ya, melawan Dajjal boleh, membunuh Dajjal juga boleh. Ada juga tugasnya kemarin apa? Menghancurkan salib, terus nanti meluruskan umat Kristen yang melenceng, terus juga membunuh babi. Ya, Kak? Adip apa? PAI sampai jam 11 Kak Ustaz. Iya, Kak. Tinggal 4 menit lagi. Menyebarkan. Jam 11 apa? Al-Quran kah? Atau apa? Udah. Ada Ustaz kalau Bilal. Nggak ada kalau Bilal. Keturunan Rasulullah SAW yang akan menjadi pemimpin umat Islam di akhir zaman adalah Nabi Muhammad. ya, boleh. Imam Mahdi. Boleh. Imam Mahdi boleh. Imam Al-Mahdi juga boleh. Ya, ini yang akan menjadi yang pemimpin umat Islam nanti ya. Makhluk yang pernah muncul di zaman Nabi Zulkarnain alaihissalam dan menjelang kiamat kubro akan muncul lagi yaitu Dajjal. ya, betul Kakak. Siapa? Kansa, Ya'jud dan Ma'jud. dan Ma'jud ya. Jadi kalau Dajjal itu pernah muncul, itu ada ya yang berpendapat Dajjal itu adalah Samiri. Samiri itu adalah umat Nabi Musa juga. Yang dia ketika Nabi Musa itu ke Gunung Tursina untuk mendapatkan wahyu kitab Taurat, itu siapa namanya tadi? Samiri itu atau Dajjal itu yang membuat patung anak sapi yang bersuara. Itu ada yang mengatakan itulah dia si Dajjal. Ya. Tapi kita tidak pernah tahu ya yang mana yang betul. Intinya itu adalah pendapat para ulama ya. Ya. Yang penting kita yakini Dajjal itu ada. Nanti seperti apa? Wallahu alam. Tidak usah kita pikirkan terlalu dalam. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada soal kah Ustaz? Ada. Tugasnya hari ini adalah mengerjakan soal uraian halaman 17. Oke. Ya, yang pilihan ganda dan isian tidak perlu dikirimkan ke Ustadz, cukup yang uraian nanti dikerjakan kemudian dikirim ke Ustadz ya. Tugasnya itu saja. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Tapi yang kerjakan tadi ini Ustaz yang B sampai jam berapa Ustaz? Dikirim ke Ustaz juga, Bentar, kah? satu-satu dulu. Kak Aya, kenapa Kak Aya? Yang B ini juga dikirim ke Ustaz kah? Yang C aja Kak, yang C. Tapi kalau nanti mau foto, ketika difoto B-nya masuk juga enggak apa-apa. B sama C dikirim enggak apa-apa. Yang penting Ustadz pengen melihat kalian nanti mengerjakan yang C dikerjakan, kemudian dikirim ke Ustadz ya. Ustaz, Ya. yang soalnya itu halaman 17 kah? Iya, halaman 17 Kak, yang C uraian. 5 soal saja. Ustaz, Ya. nggak ada. Oh, ada yang enggak ada Kak? Iya. Nomor 17. Siapa itu? Siapa? Halaman 17 kan? Iya. Nggak ada Ustaz. C uraian. Siapa Kak? Bilkis Kak? Iya, kosong. Yang B tadi ada Kak? B ada? Nggak ada juga Ustaz. Oh, enggak ada. Baik. Begini aja Kak, nanti Kak Bilkis masuknya hari apa?
Hari Rabu. Sudah dicoret ya bukunya? Enggak apa-apa. Nanti ditukar dengan punya Ustadz saja ya. Ya Ustadz. Ada lagi yang mungkin bukunya cacat, nanti maksudnya ada yang tidak terprint atau bagaimana, nanti bisa disampaikan. Nanti bisa kita tukar ya kalau masih ada stoknya ya. 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 Apa kayak Sa? Apa namanya? Bukan apa mau bilang apa? Oh, tidak lupa lagi. Baik, ada lagi yang lain selain Kak Yasa? Itu sampai jam berapa atau sampai hari apa? Ustadz itu yang penting kalau segera dikumpulkan lebih cepat lebih baik. Jangan sampai menunggu ya. Ada teman kalian yang sudah tidak mengerjakan, sudah lama tidak mengerjakan, baru bertanya, Ustadz tugas saya yang belum apa? Padahal dari awal belum mengerjakan. Nah itu sudah dari semester 1. Tugas tidak mengerjakan, tidak setoran hafalan, baru bertanya. Ustadz, tugas saya yang belum apa? Ya, makanya kalau bisa itu segera ya menyegerakan hal yang tugasnya itu lebih baik ya. Silakan Kak Yasa segera dikerjakan, segera diselesaikan. Ya Kak JJ. Yang pilihan ganda nomor 20 apa jawabannya, Ustaz? Nomor pilihan ganda nomor 20 jawabannya B. Sudah jelas Ustaz. Bukan. C. Dajjal. Ini nomor 20 Kak, Dajjal. Oke, Ustaz. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ustaz, tadi ya Jud sama Makjud itu tadi apa? Tadi Ana tidak dengar karena internet Ana mati. Yang mana? Ya, Jud sama Makjud. Penjelasannya. Tadi Tadi Ana tidak dengar. Ya'jud dan Ma'jud itu penjelasannya tadi adalah di dalam Wikipedia, Ya'jud dan Ma'jud itu adalah manusia keturunan Nabi Adam. Ya, jadi dia manusia tetapi memiliki sifat yang jelek. Sifatnya itu suka membunuh, terus suka intinya dia itu memiliki sifat yang tidak baik. Ya, itu saja. Nanti bisa cari di Wikipedia. Tadi ya, kita buka Wikipedia tadi ya, beberapa pendapat tadi yang kita lihat. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, mari kita akhiri pembelajaran kita. Sudah jam 11. Mungkin ada lagi yang nanti mau masuk Zoom lain. Baik, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, baik. Untuk ulangannya nanti Ustadz akan ambil dari soal-soal yang tadi kita bahas. Jadi tadi ada 30 soal ya, dari 30 nanti yang keluar 25. Jadi nanti belajar itu insya Allah nilainya akan bagus ya. Oke, baik. Terima kasih. Dari Ustadz ada kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam Kak Salwa. Waalaikumsalam Kak Konita. Kak Konita wajah cantiknya tidak diperlihatkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kak Fadil. Sudah Ustaz tutup ya.